Masalahnya ownernya nggak mau introspeksi diri, Bun. Dia tapi nggak perlu kali kita menjatuhkan barang orang di media sosial. Lo mau nggak aib lo dibuka-buka orang gitu kan? Mendingan udahlah, apa tuh namanya, laporin Badan POM. Badan POM pasti bertindak. Menurut gue sih agak kurang elok kalau sesama pengusaha skincare saling menjatuhkan. Ya oke, let's say misalnya kalian masyarakat masa terbantu, tapi ya masa gitu caranya sih, ya kan? Pada akhirnya ributnya jadi ke polisi, kan nggak asik gitu loh. Mohon maaf ya Bunda Maya, sebelumnya ini bukan masalah menjatuhkan, tapi ini tuh mengedukasi orang agar tahu mana skincare yang bagus, mana skincare yang overclaim, ya kan? Untuk orang-orang awam yang belum tahu, kan nggak semua orang bisa ngecek di lab secara langsung pula, ya kan? Jadi kehadiran Doktif sangat membantu masyarakat untuk tahu mana skincare yang benar-benar bagus, skincare yang overclaim, karena Doktif sendiri jika produk yang direview bagus, dia akan bilang bagus, dan jika yang direview itu overclaim, dia juga akan bilang itu produknya overclaim. Jadi ini bukan masalah menjatuhkan, tapi untuk mengedukasi orang di luar sana agar tahu mana skincare yang tidak overclaim. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Hai guys, ketemu dengan Doktif, dokter detektif. Bunda Maya, izin stitch ya Bun. Boleh nggak Doktif komentarin ya? Berhubung Bunda Maya kan public figure ya. Jadi di sini ada produk dari sepertinya dari Bunda ya. Max Bright Serum, Kayati Soothing and Brightening Serum. Ya, di sini tertulis dengan jelas ya guys, mengandung 3% tranexamic acid, 2% alpha-arbutin, 2% niacinamide, bisabolol licorice with ceramide and glutathione. Kalau dilihat dari komposisinya udah keren. Udah keren ya guys, ini sudah mencakup berbagai macam bahan aktif untuk menghambat pigmen melanin. Seperti biasa, karena tertulis di sini kandungannya niacinamide 2%, maka Doktif lakukan uji lab. Di sini Doktif sebagai seorang konsumen ya Bunda Maya, bukan sebagai seorang pengusaha. Ya, jadi perlu Doktif tegaskan. Di sini Doktif seorang konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Hai guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki. Nah, kita bahas ya yang lagi viral, yaitu perseteruan antara Doktif, Nikita Mirzani, Dewi Persik. Nah, di sini juga ada Maya juga ya. Waduh, kok bisa ya Maya ini juga ya. Nah, ada Sheila Sokya tentunya ya. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys untuk hari ini ya, Doktif dan yang lain-lain guys, perseteruan ya skincare ya. Dan aku lihat ini kok jadi kemana-mana ya, jadi ke pribadi ya, hal-hal pribadi gitu ya. Kayak kasusnya si Sugus kan awalnya donasi, tapi makin kesini makin menjadi gitu ya. Waduh, ya kita lihat beritanya guys. Dangdut itu suara dangdutnya nyanyinya false. Apa kan bukan false, false. Tuh kan jadi salah kan? Kan memang Doktif bukan bidangnya di situ. Nyanyi dangdut false gitu. Nadanya false. Kan Doktif bukan bidangnya untuk komentarin perdangdutan. Jadi jangan diajak debat sama Mbak DP ya. Mbak DP nggak ngerti, lebih baik keep silent, diem aja ya. Dokter Gregory, oke, Dokter Gregory temannya di Mbak DP, tapi yang dia sampaikan itu adalah suatu hoax ya. Jadi jangan diikutin, jangan didengerin. Kan ada di tengah nih, netral bilangnya. Kalau netral, dengerin yang dari siaran Badan POM. Doktif nggak ngomong terakreditasi, Doktif ngomongnya belum terverifikasi. Paham ya? Jadi jangan lagi nanti panas, apalagi Doktif disuruh meminta maaf. Nggak mau Doktif, ngapain Doktif minta maaf? Nggak akan. Sesama pedagang skincare itu nggak usah lah saling menjatuhkan ya. Yang namanya merkuri dan retinol itu sudah ada dari zaman dulu. Kenapa baru ributnya sekarang? Yaitu tinggal tergantung kita mau pakai produk itu atau tidak, gitu loh. Semua yang namanya skincare tuh pakai merkuri ya, pakai retinol. Kalau nggak, muka kita nggak akan mungkin gincong, nggak akan mungkin glowing. Itu loh, ya tinggal tergantung kadar-kadarnya lah. Ini kasus skincare lari kemana-mana, lari ke urusan pribadi, lari ke utang, gitu loh. Jadi nggak jelas gitu loh. Ini kan juga perempuan bertopeng ini review-review produk orang. Kirain dia netral, profesional, ternyata dia juga penjual, pedagang skincare, gitu loh. Ini yang membuatnya itu nggak suka sama dia gitu loh. Ya, karena dia nggak profesional orangnya, nggak netral. Dengerin. Iya,
naikin ratingnya ya guys katanya. Aduh. Dokter seneng nggak di brownies? Oh seneng banget, nyaman di sini. Nggak ada tertekan, nggak ada di sini mas. Hostnya profesional, hostnya di sini. Kayak nyindir ini ya, Ivan Gunawan ya. Naikin ratingnya ya guys. Nggak ngerti siapa itu jengger. Ternyata setelah dokter tanya, jengger itu NM. Kenapa kamu berseteru dengan NM? Nggak ada urusannya sama dokter. Jadi jangan karena NM itu sering ngebela dokter, artinya kamu juga ikut-ikutan membenci sama dokter. Nggak ada urusannya, Mbak Dete. Ya, gitu, nggak ada urusannya. Apa yang dokter sampaikan itu adalah hasil lab. Aku ngeliatnya dokter agak kemana-mana, gitu loh. Agak kemana-mana. Awalnya aku respect, tapi lama-lama agak kemana-mana. Apalagi sampai dia ngomong katanya Dewi Persik mendukung lah. Jadi agak kemana-mana. Padahal aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Serang balik host PPAS bagi-bagi apa gitu. Jangan, ntar wignya copot loh, Wik. Wik rambut ini terlihat yang barangan. Emang gua kayak Rendelano. Keren Delano. Oke kan? Nanti kita kembali ke Ketika di-approved Ketika sama dokter, di-upload sama dokter. banyak ngomong deh, ini dokter approve. Ada merkurinya nggak sih? di-approve juga sama Kak Karen Delano. Kelihatan ya kayak nggak ini ya. Aku suka semuanya. Cowok ini sama tadi dokter. Parladop. Kenapa nih Ini, aduh ini best banget, terbaik. Dan yang ini dong, jadi nanti kalau kayak aku keluar negeri, aku harus bawa ini. Ternyata Kak Dewi juga udah doyan. sangat approve banget. Ini udah kalau udah masaknya enak kayak begini biasanya diranjang juga enak. Kita makannya udah pakai begini karena kita makan. Enak banget ini. Enak banget. Ngapain? Ada di Shopee, ada di TikTok. Nanti DM kirim aja ke banget. Bener dok, lucu dok. Lucu dok. Daripada dua kata dua skincare. Bener. Pesan untuk DP dari Doktif. Pada saat dokter sampai ke pagi-pagi Ambyar, Mbak DP itu jelas banget terlihat kebenciannya dengan NM. Ingat nggak? Pada saat dokter datang tiba-tiba ngomong, dokter itu bener nggak NM itu bener nggak kalau jengger itu memeras gitu? Dokter bingung, jengger? Siapa itu jengger? Jengger. Ayo, siapa yang ngomong jengger? Jengger itu maksudnya apa? Gitu. Dokter nggak ngerti siapa itu jengger. Ternyata setelah dokter tanya, jengger itu NM. Kenapa kamu berseteru dengan NM? Nggak ada urusannya sama dokter. Jadi jangan karena NM itu sering ngebela dokter, artinya kamu juga ikut-ikutan ngebenci sama dokter. Nggak ada urusannya, Mbak Dete. Ya, gitu, nggak ada urusannya. Apa yang dokter sampaikan itu adalah hasil lab. Dan untuk dokter Gregory yang Mbak Dete bilang, dokter Gregory itu teman saya, itu kan berbahaya. Dokter Gregory, di sini dokter sampaikan ya, produk Anda, sunscreen yang Anda jual ke konsumen Anda itu SPF-nya emang cuma 1 dari hasil labnya. Dokter-dokter yang lain, owner-owner skincare yang lain yang nggak tantu mengakui. Itu Cindy kemarin ngakuin kan, bahkan SS sendiri alias Rahma mengakui produknya overclaim dari hasil lab yang dokter lakukan, dan dia sendiri melakukan, mereka sendiri melakukan, hasil labnya sama. Terus kenapa cuma dokter Gregory sendiri yang berbeda? Ngeyel, dokter Gregory masih ngeyel. Akhirnya kan dokter jadi nyangkutin lagi. Dokter Gregory ingat nggak? Dokter Movie dan juga sudah labnya terverifikasi. Ternyata Ya baik diam sih daripada malu. dokter Gregory, nah punya dia dagangannya dibilang tidak terverifikasi. Ternyata dia bilang ke orang-orang lab yang punyanya si Koko dokter Gregory itu labnya ternyata tidak terverifikasi. Gimana itu? Nah, aku butuh penjelasan dari dokter, butuh dijelaskan, butuh diklarifikasi, benar nggak sih? Kau kan kasihan dagangan orang, ya kan? Nah jadi ceritanya kayak gitu. Emang benar, SIG itu adalah lab yang sudah terakreditasi. Nanti dokter bikin deh VT-nya. Tapi pada saat di Badan POM yang dokter omongkan,
SIG itu belum terverifikasi. Jadi beda ya Mbak DP. Ya, tolong ya Mbak DP ya, dibedakan ya. Di pagi-pagi ambiar, dokter ngomong, lab SIG sudah terakreditasi, betul. Ya, jadi jangan diplesetkan menjadi terverifikasi. Ya, pada saat di Badan POM, dokter bilang belum terverifikasi. Maksudnya apa? Yang terverifikasi yang di negara, diakui oleh terverifikasi oleh negara, itu hanya Badan POM dan Lab 4 Polri. Mabes Polri, itu Mabes itu punya namanya Lab 4, Laboratorium Forensik. Itu yang diakui oleh negara, sama Badan POM. Sedangkan lab dari swasta itu banyak. Atau misalnya Lab Kesda. Tuh, itu dari pemerintah juga, Lab Kesda, tapi belum terverifikasi. Lab TUF 0, belum terverifikasi. SGS, belum terverifikasi. Tapi sudah terakreditasi. Ya, jadi paham ya di sini ya. Si Burik, si DP Burik ya, selalu ngomongnya dari tahun ke tahun, itu aja, itu aja. Aduh, kan ketahuan bela, kan ketahuan DP bela SS. Aku bela SS, gimana ceritanya aku bela SS? Bukannya aku dipanggil ular-ular, bukannya doktif sendiri yang menggiring opini seolah-olah aku belain doktif, mendukung doktif. Jadi kalau aku nggak dukung doktif, aku diserang, gitu. Inilah detik-detik Cindy mengaku pernah mau menyogok doktif, tapi doktif menolaknya. Dibilang pemeras aku Pak, Garuda terdepan. Tidak ada. Karena aku pernah mau memeras dokter, nggak jadi, nggak bisa. Mau nyogok, nggak go. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat perseteruan antara doktif, Dewi Persik, Nikita Mirzani, dan begitu juga tadi ada ini ya, Maya Estianti. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar seperti biasa, dan terima kasih buat kalian selalu nonton video aku. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar dan dipermudahkan urusannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.